Halo Muvedik, how are you doing today? Bagaimana kabar hari ini? Sebelumnya saya mohon maaf dulu karena sudah lama tidak mengupload video ya, karena banyaknya pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Selain itu berhubung tim PNJ Sinopsis beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan si Mama ya, dimana mama saya bertugas sebagai satpam dan mengingatkan saya agar tidak begadang terus demi konten. Aduh, gimana deh ya tuh. Oke, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Power Rangers yang rilis tahun 2017. Dan apabila kalian lahir di tahun 90-an pasti sering nonton lah serialnya di RCTI dulu ya. Aduh, seru anjir. Dan film Power Rangers kali ini merupakan remake dari serialnya, namun telah dibumbui efek-efek CGI yang akan membuatnya terlihat lebih wah dan mega lah kurang lebih ya. Oleh karena itu tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa di subscribe dulu channelnya atau ya. Oke, hayu capcus. Awal kisah diceritakan pada zaman Cenozoik atau Cenozoikum, di mana bumi kala itu diceritakan telah porak-poranda. Lalu ada Ranger merah yang bernama Zordon yang merangkak ke arah temannya yaitu Ranger kuning yang sedang sekarat, lalu menyerahkan sebuah batu kepadanya. Mengetahui ajalnya sudah dekat, Zordon memerintahkan kepada pusat agar mengirimkan meteor ke titik koordinatnya, lalu menguburkan batu-batu yang telah ia kumpulkan. Kemudian ada Ranger hijau yang bernama Rita, diceritakan ia telah berkhianat kepada Ranger lain dan ingin menguasai alam semesta dengan memanfaatkan kristal Zeo, batu yang akan saya uraikan lebih jelasnya nanti ya. Jordan berkata kepada Rita bahwa mereka akan mati bersama-sama dan akhirnya meteor pun datang. Adegan berpindah ke zaman now alias masa kini. Di sebuah kota kecil yang dinamai dengan Angel Grove terdapat seorang remaja yang bernama Jason Scott. Entah tujuannya apa, ia sedang melakukan tindakan kriminal bersama temannya, yaitu mencuri seekor sapi lalu menyelundupkannya ke sekolah mereka. Namun di tengah keasikan tiba-tiba datang polisi. Seketika mereka menjadi panik lalu melarikan diri. Dengan memakai mobil mereka mencoba kabur dari kejaran polisi, akan tetapi karena tidak bisa mengendalikannya, mobil mengalami kecelakaan dan akhirnya terguling. 3 minggu kemudian karena perbuatan Jason tertangkap, ia akhirnya menjadi tahanan rumah. Sambil diomeli ayahnya, ia harus menghabiskan masa sekolahnya di kelas khusus di mana terdapat para murid-murid lain yang juga bermasalah. Jason Scott adalah seorang atlet American football di kota Angel Grove dan menjadi kebanggaan warga di sana karena ia telah membawa kota tersebut memenangkan kejuaraan balap karung se-Amerika. Kemudian ada tokoh lain bernama Kimberly, seorang remaja cantik dan mempesona namun jiwa preman, karena diceritakan ia telah meng-KO temannya hingga giginya copot sehingga dirinya sekarang dikeluarkan dari tim cheerleader dan berakhir di sekolah khusus bersama Jason dan murid-murid lainnya. Kemudian ada Billy, seorang remaja culun dan berpenyakit OCD namun jenius. Saat ini ia dibully oleh murid lain, namun Jason yang melihat kejadian tersebut ia tidak tega, maka ia pun membelanya. Setelah kelas selesai, Jason dan Billy pun berkenalan. Billy mengucapkan terima kasih kemudian berkata bahwa dirinya membutuhkan bantuan Jason dan sebagai imbalan Jason boleh memakai mobil ayahnya selama beberapa jam. Namun karena si Jason adalah tahanan rumah maka ia tidak bisa kemana-mana. Billy pun menjawab bahwa ia bisa mengakali gelang pengawas yang diikatkan ke kakinya tersebut. Dan setelah sampai di rumah masing-masing dibayangi oleh kesalahannya dulu serta tidak ada kegiatan lain, akhirnya Jason pun pergi ke rumah Billy. Oh my God, Jason Scott.
Setelah sampai di rumah Billy dan berhasil mengakali gelang pengawas, mereka pun pergi ke sebuah tempat penambangan emas di mana si Billy ini diceritakan dulu bersama almarhum ayahnya suka menggali tikotok garing di tempat tersebut. Lalu sesuai perjanjian setelah mengantar Billy ke TKP, Jason pergi meninggalkannya sendirian dan bermaksud meminjam mobilnya untuk beberapa jam ke depan. Namun saat akan masuk mobil, entah karena ia mendapatkan bisikan setan, tiba-tiba Jason pergi berjalan ke arah lain dan menemukan Kimberly sedang membuka baju lalu meloncat ke sebuah danau. Kimberly! Kimberly! It's strange to hear you say my name. Rather odd, but we don't really know each other. Di spot yang berbeda namun masih di lokasi yang sama, seorang pemuda bernama Zack sedang melihat seorang wanita di kejauhan yang bernama Trini dan ia menyebutnya dengan wanita gila. Kembali ke Billy yang saat ini telah merangkai bom dengan maksud agar bisa menggali dan berharap menemukan sesuatu di tempat tersebut. Dan setelah meledakannya, karena suara ledakan menggelegar membahana ke seluruh penjuru Nusantara, maka yang lain datang menghampiri serta mencari tahu ada apa ini, what happened, aya naon sebenarnya. Lalu di balik bebatuan mereka pun melihat benda-benda bercahaya. Karena penasaran, Jack pun memecahkan bebatuan yang membungkusnya dan ternyata terdapat batu kristal berwarna-warni. Lalu karena mereka anggap batu kristal tersebut berharga, mereka pun mengambilnya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara sirine satpam tambang di kejauhan, maka mereka pun mulai melarikan diri. I hope he has it. He definitely doesn't have it. Sialnya mereka mengalami kecelakaan, namun anehnya tiba-tiba mereka terbangun di rumah masing-masing dan mendapati baik-baik saja seolah-olah tidak terjadi apapun kemarin. Lalu Jason, Billy, dan Kim pun entah mengapa mereka juga mendapatkan kekuatan Honda supranatural di mana mereka sekarang menjadi kuat sekuat macan. Dan saat di sekolah karena kejadian aneh yang ia alami, Jason membicarakan hal ini kepada Kim yang juga sama-sama mengalami hal aneh pada dirinya. Lalu mereka mengajak Billy untuk kembali ke tambang agar bisa menemukan jawabannya. Sesampainya di sana ternyata telah ada Zack beserta Trini. Namun di saat Jason memanggilnya, entah si Trini ini seorang titisan Spider-Man atau Kadalman, ia bisa memejat tebing dengan cepat. Begitu juga dengan Kim yang ternyata bisa juga melakukannya. Dan saat ada jurang di depan mata, Trini pun bisa meloncat tinggi lalu disusul oleh yang lain. Namun saat giliran Billy, ketika ia sudah berhasil meloncat, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam jurang. Namun untungnya dasar jurang tersebut adalah sebuah danau. Masih penasaran dengan apa yang terjadi pada diri mereka, semuanya terjun menyusul Billy lalu memutuskan untuk menyelam ke dalam air. Setelah menyelam lebih dalam, mereka menemukan tepi danau yang juga merupakan pintu masuk ke sebuah gua dan akhirnya terkejut karena di sana ternyata terdapat puing pesawat ruang angkasa. Sementara itu di lautan lepas, ayah Jason yang juga merupakan seorang nelayan ketika menjaring ikan, ia dan kru kapal menemukan sesosok bangke mirip alien lalu menyimpannya di ruang palka ikan. Karena sosoknya mirip mayat manusia, ayah Jason lalu melaporkannya kepada polisi dan saat polisi akan memeriksanya, tiba-tiba I have a body, a deceased female. setelah masuk ke dalam pesawat ruang angkasa, para muda-mudi bedagong ini tiba-tiba dikejutkan oleh sesosok robot mini yang muncul bernama Alpha 5, di mana robot ini selain menjadi kuncen pesawat, ia juga merupakan sesosok robot canggih yang bisa berbicara. Kemudian Alpha menyuruh semuanya untuk berdiri di sebuah tempat atau platform bercahaya yang disebut dengan footprints. Dan saat mereka melakukannya, tiba-tiba Duach, denk es. Duach, dance,
Muncul sebuah wajah dari dinding dan orang atau alien tersebut adalah Zordon, di mana tokoh ini adalah Ranger merah yang muncul di awal film. Namun semenjak kematiannya, si Alpha menyimpan essence atau intisari Zordon lalu memasukkannya ke dalam matriks pesawat sehingga ia masih bisa berkomunikasi. Kemudian Zordon pun menjelaskan kepada mereka bahwa setiap planet yang memiliki kehidupan termasuk bumi terdapat sebuah batu yang bernama Kristal Zeo, di mana Kristal Zeo ini mempunyai kekuatan super dan apabila disalahgunakan akan mengancam keselamatan planet. Lalu Zordon ini juga dulu merupakan seorang mantan Power Rangers yang bertugas melindungi batu tersebut. Namun saat itu karena ia dan timnya dihianati oleh Ranger hijau yaitu Rita Repulsa, maka mereka pun akhirnya tewas. Akan tetapi Zordon mengetahui bahwa Rita akan kembali dan ingin menguasai batu tersebut. Oleh karena itu semenjak Jason dan kawan-kawan telah menemukan batu berwarna-warni tempo hari atau yang mereka sebut dengan koin ya, Zordon mengatakan bahwa sekarang adalah saatnya mereka melindungi Kristal Zeo dan menjadi seorang Power Rangers. And these teenagers are the Power Rangers. Selain itu, Zordon juga memperlihatkan masa depan yang akan mereka alami jika tidak bisa melindungi bumi. Enggan mempercayai kenyataan ini karena mereka hanyalah sekumpulan remaja normal yang seharusnya sedang berada di rumah joget-joget pamer paha di TikTok. Namun sekarang tiba-tiba mereka harus mengemban tugas menyelamatkan dunia dari kehancuran. Mereka pun akhirnya pergi. Namun saat giliran Jason, Zordon mengatakan bahwa Jason yang mana adalah seorang Ranger merah sekaligus pemimpin. Ia harus bisa menyatukan visi dan misi kepada Ranger lain. Lalu setelah keluar dari pesawat karena hidupnya sudah tidak mempunyai tujuan lagi, Jason mengajak rekan-rekannya untuk kembali lagi keesokan hari. I think we gotta come back. So what are you saying? Setelah pulang ke rumah masing-masing, kita bisa melihat bahwa mereka ini hanyalah seorang remaja pada umumnya yang mempunyai masalah dan problematika dalam kehidupan. Jason adalah seorang tahanan rumah, lalu Trini yang keluarganya keras terhadap dirinya, kemudian Zack yang harus mengurus ibunya yang sedang sakit parah, sedangkan PNJ Sinopsis yang harus membanting tulang agar bisa melunasi cicilan motor yang masih lama, lalu ada tagihan listrik, belum KPR, belum SPP letter, aku laku kredivo, aduh anjing dir. Sementara itu mayat yang disimpan di palka ikan telah kabur dan sosok tersebut ternyata adalah Rita. Saat ini ia mempunyai rencana yaitu mengumpulkan emas agar ia bisa membangkitkan Goldar, makhluk raksasa yang akan membantu dirinya menemukan Kristal Zeo. I need gold. I build my beautiful Goldar. Ajakan Jason ternyata berhasil, para anggota Power Rangers pun kembali datang. Zordon lalu mengatakan bahwa identitas mereka sebagai Power Rangers tidak boleh diketahui oleh orang lain. Selain itu agar mereka bisa mendapatkan baju armor, mereka harus bisa bermorph atau berubah ya. Lalu saat para Rangers menginjakan kaki mereka di footprints, ternyata mereka tidak bisa berubah. Selain karena mereka ini adalah Rangers newbie, jati diri mereka sebagai pahlawan pembela kebenaran belum teruji. Oleh karena itu Zordon menyuruh mereka berlatih dengan mensimulasikan mereka melawan makhluk berbentuk tidak puguh rupa yang disebut dengan Paris, pasukan terbuat dari bebatuan yang dibuat oleh Rita dengan segenap ingin merubah nasib dan selalu dipandang remeh sangu oleh si Zordon. Mereka pun harus berlatih dengan keras dan sungguh-sungguh. Di sela-sela waktunya, Billy yang seorang jenius, ia berhasil menemukan lokasi Kristal Zeo yang telah hilang selama jutaan tahun, di mana lokasi tersebut ternyata berada di bawah sebuah toko donat. Kemudian saat para Rangers kembali ke markas agar mereka tetap semangat berlatih, Alpha memperlihatkan kendaraan robot raksasa berbentuk hewan purba yang disebut dengan Zord. Namun si Jack dengan sembrono langsung mengendarainya sehingga membuat ia dan yang lain bisa celaka, dan hal itu membuat Jason marah sehingga ia meninju Jack. Namun ketika Billy melerai pertengkaran, secara tidak sengaja ia bisa melakukan morph dan memakai baju armornya. Rekan-rekan yang lain pun menjadi takjub, namun baju armor Billy hanya bisa bertahan singkat. Melihat kejadian itu, Zordon mengatakan bahwa jika mereka semua tidak bisa bermorph, maka mereka bukanlah seorang Rangers. Oleh karena itu mereka pun merasa kecewa dan akhirnya pulang. If you can't morph, you are not Rangers. Go home. All of you.
Namun sebelum pulang, Jason mendengar percakapan antara Zordon dan Alpha. Karena para Rangers newbie tidak bisa diharapkan, Alpha mengusulkan agar menunggu mereka bisa bermorph. Lalu dengan memanfaatkan energinya, Alpha akan memperbaharui tubuh dan menghidupkan Zordon kembali. Jason yang mendengar hal tersebut, ia pun menjadi marah. I'm sorry to disappoint you. I don't need to stand here and have you tell me what I did wrong. Sementara itu di luar, Jack mengajak yang lain untuk menginap di area tersebut dengan hanya berbekal api unggun dan beratapkan langit serta ditemani camilan berupa koaci dan sukro. Kemudian ada bubur juga, lalu ada nasi liwet, nasi uduk, bakso, cakwe, cireng, gehu, dodol. Aduh anjing itu mah botrama tuh shit namanya. Mereka pun memulai sesi curhat lalu menceritakan kehidupannya masing-masing. Namun perlu diingat bahwa mereka ini belum lama mengenal satu sama lain. Oleh karena itu dengan acara siduru bersama ini, bentar. Siduru itu artinya duduk-duduk di depan api unggun gitu. Kalau kalian gak ngerti ya, paham kan kalian sekarang? Oke, diulang. Dengan acara siduru bersama ini terciptalah keakraban di antara mereka yang nantinya membuat tim akan menjadi lebih solid, dan soundtrack pun dimulai. Kemesraan ini, ada anjing mulai. Kapan sih aing bisa nyanyi kayak Ariel? Are you Power Rangers or are you friends? Rita yang telah hidup kembali kali ini ia mendatangi toko emas dengan tujuan untuk merampok agar makhluk ciptaannya yaitu Goldar bisa hidup kembali. Lalu pada suatu malam ia mendatangi Trini yang sedang tertidur lelap di rumahnya. Rita menanyakan keberadaan kristal Zeo, namun karena Trini tidak tahu maka Rita menugaskannya untuk mencari keberadaan kristal tersebut, dan apabila ia tidak melakukannya maka Rita akan menghancurkan kota Angel Grove. You will find out where that crystal is, and you will come to me. Tomorrow, I am going to destroy Angel Grove. Dengan adanya ancaman dari Rita, Trini lalu mengumpulkan teman-temannya. Ia mengatakan bahwa dirinya diancam dan hampir dibunuh. Lalu Trini diberitahu oleh Rita agar datang ke sebuah pangkalan kapal. Jason sebagai pemimpin ia pun menghayu capcuskan. Akan tetapi karena Rita kuat dan mereka juga bahkan belum bisa mengeluarkan armornya, sesaat mereka ragu untuk pergi, lalu Jason menjelaskan bahwa dirinya mendengar percakapan antara Jordan dan Alpha tempo hari, di mana ternyata si Jordan ini memanfaatkan mereka agar ia bisa kembali hidup, dan setelah melakukan voting akhirnya mereka pun setuju untuk pergi mendatangi Rita. Let's do it. Sesampainya di pangkalan kapal, dari kejauhan anggota Rangers melihat sesosok penampakan sedang duduk. Menyangka sosok tersebut adalah Rita, maka mereka pun segera menyerangnya. Akan tetapi hal ini ternyata adalah sebuah jebakan karena tiba-tiba Rita tiba-tiba muncul lalu dengan segenap kekuatan ilmu bela diri dari padepokan alien membuat para anggota Rangers tidak berkutik sehingga mereka pun akhirnya disekap. Namun entah bagaimana caranya Rita mengetahui bahwa di antara para Rangers Billy lah yang tahu akan keberadaan kristal Zeo. Sambil mengasongkan tongannya yang membuat Jack tersengal-sengal tidak bisa bernafas, dengan terpaksa Billy memberitahu kepada Rita keberadaan kristal Zeo di mana. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Rita lalu mengeluarkan magicnya yang tanpa kom, dan Billy yang dalam keadaan masih terikat ia pun tenggelam, lalu sayangnya ia pun tewas. Dengan tewasnya Billy, anggota lain pun menjadi berduka. Lalu mereka membawa tubuhnya ke markas dengan harapan agar Jordan bisa menghidupkan Billy kembali. Namun karena si Jordan ini tidak mempunyai koneksi orang dalam di alam kubur, sehingga ia tidak bisa melakukan apa-apa. Sambil meratapi Billy dan tidak ingin kematiannya sia-sia, mereka pun bertekad untuk menjadi tim yang lebih solid. Namun di tengah obrolan tiba-tiba morphine grid, yaitu semacam portal di mana Jordan bisa kembali hidup lalu menggantikan posisi Billy yang telah mati. Akan tetapi Jordan tidak masuk ke dalam portal tersebut, dan secara ajaib tanpa melibatkan malaikat maut, Billy pun kembali hidup. Why didn't you step through? That was your only chance. I know.
Sementara itu Rita berada di tambang emas dengan penuh tekad ingin menguasai kristal Zeo. Ia kembali mengeluarkan magicnya sehingga akhirnya terciptalah Goldar, makhluk raksasa yang terbuat dari emas. Telah mengetahui lokasi kristal Zeo, ia dan Goldar pun langsung pergi ke TKP. Di saat yang sama dengan kembali hidupnya rekan mereka Billy, ia mengatakan bahwa mereka harus segera pergi menemukan kristal Zeo sebelum Rita mengambilnya. Namun sebelum pergi, karena tidak ingin kembali babak belur dihajar oleh si Rita, sekali lagi mereka mencoba bermove. Namun karena kali ini dengan motif penuh tekad melindungi planet bumi dari kehancuran, akhirnya mereka pun berhasil memakai baju armor. Kemudian lahirlah jati diri mereka yang baru sebagai pahlawan super sekaligus pembasmi kejahatan. Dan inilah The Power Bank Rangers. Dengan gagah berkakas, mereka pun segera keluar dari markas. Namun tiba-tiba dihadang oleh pasukan Paris. Setelah berhasil menumpasnya, melihat Goldar sedang berjalan menuju kota yang membuat para penduduk dalam keadaan bahaya, para anggota Power Rangers pun segera menaiki Zord untuk menyusulnya. Di tengah-tengah kota, para anggota Power Bank saling bahu-membahu menyerang Goldar. Lalu akhirnya Rita menemukan titik di mana kristal Zeo tersimpan. Goldar lalu meninju tanah sehingga terciptalah lubang besar agar bisa mengambil kristal tersebut. Para Rangers segera menghadang, namun karena si Goldar terlalu kuat, ia bisa mendorong mereka ke dalam lubang tersebut. Menyangka karir mereka sebagai Power Rangers akan singkat dan berakhir saat ini, akan tetapi keajaiban terjadi karena tiba-tiba Zord atau kendaraan mereka tiba-tiba menyatu dan membentuk menjadi sebuah robot raksasa yang disebut dengan Megazord. Kemudian Rita masuk ke dalam tubuh Goldar untuk melindungi diri. Setelah saling membalas serangan, Megazord berhasil men-smackdown Goldar dengan jurus pamungkas ala-ala John Cena. Kemudian menusuknya dengan pedang yang akhirnya membuat Rita keluar. Goldar telah tewas, namun Rita mengatakan bahwa walaupun kali ini ia kalah, musuh yang lain akan datang dengan tujuan sama, yaitu merebut kristal Zeo. Lalu dengan penuh dendam, Rita meloncat dengan maksud untuk menusuk Power Rangers. Akan tetapi dengan cekatan Trini yang mengoperasikan bagian tangan kanan Megazord langsung menamparnya sehingga Rita terbental dan terbang jauh keluar angkasa. Yeah. That's cool. Tak disangka Power Rangers newbie bisa berhasil menyelamatkan dunia. Mereka yang asalnya hanyalah sekumpulan para muda-mudi nakal kini telah menjadi pahlawan dan menjadi trending topik di kotanya. Namun disinilah cerita harus berakhir. Beres. Ngopi. Mantap. Oke, dikit aja sih yang mau saya sampaikan. Jalan cerita film Power Rangers ini ya kurang lebih mirip-mirip lah sama serialnya. Entah kurang kreatif atau terlalu konsisten, jadi pengembangan ceritanya ya gitu-gitu aja dari dulu gak berubah ya. Selalu ada Power Rangers ngelawan monster terus menang terus ya udah gitu tamat. Cuman yang belum muncul tokoh protagonis lain yaitu Tommy, si Ranger putih. Tapi di ending credit scene ada adegan di sekolah dan nama Tommy dipanggil tapi gak diliatin sosoknya. Jadi mungkin nanti ada sequelnya, tapi ya entah kapan sih, ditunggu aja lah atau cobain aja di WA si sutradaranya ya. Oke, segitu saja video kali ini. Berhubung saat ini udah jam berapa ini? Anjir, udah subuh. Waduh, waktunya saya harus membawa tampan dulu. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.